warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Anissa Humaira, nomor BP 2014-07-0067. Baiklah, kali ini saya akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184 beserta terjemahan dan tafsirannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak puasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan puasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, selanjutnya kita akan mengartikan perkata Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 ini. Yang pertama, ya ayyuha, wahai sekalian, allazina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian, asyamu, berpuasa, kama, sebagaimana, kutiba, diwajibkan, ala, atas, allazina, orang-orang yang min dari qablikum, sebelum kalian, la'allakum, agar kalian tattaqun, kalian bertakwa. Selanjutnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Ayyama, beberapa hari, ma'dudat, terhitung ditentukan, faman, maka siapa yang, kana, adalah, minkum, di antara kalian, maridoh, sakit, atau ala, atas, di dalam, safari, perjalanan, faidat, maka mengganti jumlah, min dari, ayyami, hari-hari, ukhra, yang lain. Wa'ala, dan atas, alladzina, orang yang,
yutiqunahu, mereka berat menjalankannya. Fidyah tuh membayar fidyah. To'amu, memberi makan. Miskin, orang miskin. Faman, maka siapa yang tatawwa'a, sukarela mengerjakan khairan, kebaikan, fahuwa, maka itu khairun, lebih baik, lahu, baginya, wa'an, dan bahwa tasumu, kalian berpuasa, khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, in, jika kuntum, kalian telah ta'lamun, mengetahui. Selanjutnya kita akan membahas isi kandungan Al-Baqarah ayat 183. Dalam Al-Baqarah ayat 183 ini, Allah memberikan seruan kepada orang-orang yang beriman. At-Tabari dalam kitab Jami' Al-Bayan mengatakan bahwa seruan tersebut menunjukkan kepada orang yang beriman yang bersaksi mengenai keesaan Allah SWT dan kebenaran ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, lalu membenarkannya. Masih di ayat yang sama, orang-orang yang beriman diberikan kewajiban berpuasa. Puasa tersebut juga sebelumnya telah diwajibkan pada umat terdahulu. Al-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf mengatakan bahwa umat terdahulu yaitu para nabi semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad beserta para umatnya. Lalu tujuan berpuasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Selanjutnya tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Berdasarkan tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal soleh sesuai dengan ajaran syariatnya, Allah telah mewajibkan berpuasa atas kalian sebagaimana telah mewajibkan atas umat sebelum kalian supaya kalian bertakwa kepada Tuhan kalian. Maka kalian menjadikan antara diri kalian dengan perbuatan-perbuatan maksiat dinding pelindung dengan taat kepadanya dan beribadah kepadanya semata. Selain itu, tafsir Al-Mukhtasar Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah, yaitu dengan cara membuat tabir penghalang antara diri kalian dan azab Allah melalui amal soleh. Salah satu amal soleh yang paling utama ialah berpuasa. Sementara itu, Al-Qurtubi mendefinisikan puasa dalam ayat tersebut yaitu menahan diri dari berbuka puasa yang diikuti niat mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Seorang muslim yang menjalankan ibadah puasa harus menjauhkan diri dari berbagai perbuatan yang dapat membatalkannya. Semua perbuatan yang dilarang agama, bahkan berdusta sekalipun, dapat mengurangi keutamaan berpuasa. Selanjutnya, isi kandungan Al-Baqarah ayat 184. Lalu dalam ayat 184, Allah memberikan keringanan kepada sebagian orang untuk tidak berpuasa. Mereka adalah orang yang sakit atau dalam perjalanan. Mereka bisa menggantinya di hari lain. Selain itu, apabila terdapat orang yang berat menjalankannya secara syar'i, mereka harus membayar fidyah dengan memberi makan pada orang miskin. Kewajiban puasa ini bukanlah sepanjang tahun, namun hanya di bulan Ramadan. Mengutip laman Suara Muhammadiyah, apabila telah diketahui masuknya bulan itu di tempat seorang tinggal, maka hendaknya berpuasa. Lalu diingatkan lagi dalam ayat ini, jika sakit atau dalam perjalanan lantas berbuka, maka wajib menggantinya di hari lain sebanyak hari yang ditinggalkan. Selanjutnya, tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Berdasarkan tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kalian berpuasa pada hari-hari yang ditentukan bilangnya, yaitu hari-hari di bulan Ramadan. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit dan berpuasa terasa berat baginya atau sedang berpergian jauh, maka dia boleh tidak berpuasa, dan dia harus mengganti puasa pada hari-hari yang lain sebanyak hari yang dia tidak berpuasa padanya. Dan bagi orang yang mengalami kesulitan untuk berpuasa dan puasa memberatkan mereka dengan beban yang tak dapat dijalankan seperti yang dialami oleh orang yang lanjut usia, orang sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, maka mereka membayar fidyah setiap hari ia berbuka, yaitu memberikan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan, yang tidak memiliki sesuatu yang bisa mencukupi dan menutup kebutuhannya. Barang siapa yang melebihkan jumlahnya dengan sukarela, maka itu lebih baik bagi dirinya. Dan puasa kalian walaupun dengan penuh kesulitan, maka itu lebih baik bagi kalian daripada memberikan fidyah, jika kalian mengetahui keutamaan besar untuk puasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imam Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa dalam bilangan hari tertentu sesuai hari-hari yang ada di dalam bulan Ramadan. Dan jika seorang mukallaf yang sedang sakit atau bepergian minimal sejauh 89 km sehingga berat baginya untuk berpuasa, maka boleh baginya tidak berpuasa, namun wajib baginya mengganti puasa itu di hari yang lain. Selanjutnya, ayat 184 dan permulaan ayat 185 menerangkan bahwa puasa yang diwajibkan ada beberapa hari, yaitu pada bulan Ramadan menurut jumlah hari bulan Ramadan, 29 atau 30 hari. Nabi besar Muhammad SAW semenjak turunnya perintah puasa sampai wafatnya, beliau selalu berpuasa di bulan Ramadan selama 29 hari, kecuali satu kali saja bulan Ramadan genap 30 hari. Sekalipun Allah telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan kepada semua orang yang beriman, namun Allah yang Maha Bijaksana memberikan keringanan kepada orang-orang yang sakit dan musafir untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan menggantinya pada hari-hari lain di luar bulan tersebut. Selanjutnya, pada ayat tersebut tidak dirinci jenis atau sifat, batasan, dan kadar sakit dan musafir itu, sehingga para ulama memberikan hasil ijtihadnya masing-masing, antara lain sebagai berikut. Pertama, dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau musafir tanpa membedakan sakitnya itu berat atau ringan. Demikian pula perjalanan jauh atau dekat, sesuai dengan bunyi ayat ini. Pendapat ini dipelopori oleh Ibnu Sirin dan Dawud Az-Zahiri. Yang kedua, dibolehkan tidak berpuasa bagi setiap orang yang sakit yang benar-benar merasa kesukaran berpuasa karena sakitnya. Ukuran kesukaran itu diserahkan kepada rasa tanggung jawab dan keimanan masing-masing. Pendapat ini dipelopori oleh sebagian ulama tafsir. Kemudian yang ketiga, dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau musafir dengan ketentuan-ketentuan apabila sakit itu berat dan akan mempengaruhi keselamatan jiwa atau keselamatan sebagian anggota tubuhnya, atau menambah sakitnya bila ia berpuasa. Juga bagi orang-orang yang musafir apabila perjalanannya itu dalam jarak jauh yang ukurannya paling sedikit 16 farsak atau kurang lebih 80 km. Selanjutnya yang keempat, tidak ada perbedaan pendapat mengenai perjalanan musafir, apakah dengan berjalan kaki atau dengan apa saja, asalkan tidak untuk mengerjakan perbuatan maksiat,
Sesudah itu Allah menerangkan pada pertengahan ayat 184 yang terjemahannya, dan wajib bagi orang-orang yang menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Menurut ayat itu, siapa yang benar-benar merasa berat menjalankan puasa, ia tidak boleh menggantinya dengan fidyah walaupun ia tidak sakit dan tidak musafir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.